والفتحنا الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح علماء والعاملين وأولياء الصالحين والدين الحاضرين وشيخنا أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر سعينا الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan, melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di tempat majlis yang mulia ini, kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama duduk di taman surga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min riyadil jannah, termasuk daripada taman surga yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita duduk di majlis ini, di taman surga ini, insyaallah kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal bashar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibal kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk bersama para sahabatnya, Nabi mengatakan, fa idza marartum bi riyadil jannah. Ini hadis sering kita dengar. Apabila kalian lewat di taman-taman surga. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Lalu Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabat, hiya majalisud dzikir. Nabi mengatakan kepada para sahabat, yaitu majlis di mana duduk tempat orang berzikir. Wa fi ba'd riwayatil ukhra, sebagian riwayat yang lain mengatakan majalisul ilm. Riwayat lain mengatakan bahwasanya taman surga adalah tempat orang duduk menuntut ilmu. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah al-alim wal muta'alliman. Dunia itu dari awal Allah ciptakan, Allah jadikan dunia itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, tetapi Allah melaknat itu dunia. Kecuali apa kata Nabi SAW? Al-alim wal muta'alliman. Orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu.
Ada yang mengatakan riwayat zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah, dan orang yang belajar ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu. Ini 3 kategori manusia yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersolawat itu lengkap semuanya. Pengampunannya ada, istighfarnya ada, doanya ada di dalamnya, lengkap di dalamnya. Ala kulli hal, mudah-mudahan pada malam hari ini kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada 3 golongan orang yang selalu berzikir kepada Allah. Amin. Dan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pas sebelum masuk bulan puasa, kita baca bab shaum, pembahasan tentang puasa. Nah, ini kita masuk sedikit pembahasan tentang syarat di dalam Jumat. Ya, syarat di dalam Jumat. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatul Jum'ah rak'atan. Salat Jumat itu yang kita ketahui adalah dua rakaat. Dari awal dari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu nampak Islam tersebut diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada sahabat untuk melakukan salat Jumat. Awalnya sembunyi-sembunyi, diam-diam. Setelah itu baru terang-terangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan salat Jumat. Ada pendapat yang mengatakan salat Jumat itu apakah salat zuhur akan tetapi dikosor, diringkas? Tidak. Di sini disebutkan wal mu'tamad. Ini mu'tamad pendapat yang kuat, di antaranya dalam pendapat Imam Syafi'i, annaha salatun mustaqillatun, bahwasanya salat Jumat ini adalah salat yang menyendiri dia. Dia salatnya dua rakaat menyendiri. Maka timbul pertanyaan. Ada yang mengatakan kalau ada orang yang telat salat Jumat, telat khutbah, berarti dia kurang 2 rakaat. Datangnya kapan? Ketika khutib sudah selesai khutbah, imam takbir. Mengatakan nih kurang nih, harus tambah 2. Tidak. Ya, tidak nambah 2 rakaat. Karena tetap dia salat Jumat itu dia 2 rakaat. Mu'tamad annaha salatan mustaqillatun laysat dhuhran maksurah. Bukan salat zuhur yang dikosor. Kalau seandainya salat zuhur yang dikosor, atau misalnya mengatakan kalau orang yang tidak dengar khutbah Jumat, dia ngikut salat, maka salatnya tidak sah. Karena kenapa? Karena 2 rukun dia tidak dapat. Ada sebagian seperti itu. Alhamdulillah dulu Al-Fakir Habib pernah Kukerta itu kuliah kerja nyata di daerah Kumpi sana. Kebetulan kita kan ada program di situ. Setiap Kukerta itu, atau kalau zaman dulu apa namanya, KKN, ya, kuliah kerja nyata. Alhasil kebetulan di Kumpi duku sedang buah mau dekat-dekat panen. Jadi orang kampungnya sibuk lah di kebun, jago kebunnya. Dan kami yang kuliah kerja nyata ini bingung mau ngapain orang ke kebun. Dati masyarakat di situ. Ada yang sekolah, anak kecil pergi sekolah, ada yang sepuh-sepuhnya pergi ke kebun. Alhasil sudah pertama ngajukan diantaranya sholat Jumat ini.
Apa? Pertama ngajukan bahwasanya dari Kukerta ini ada yang jadi Bilal, ada yang jadi khotib, ada yang jadi imam. Pergilah ke rumah pengurus syaraknya. Pergi ke rumah pengurus syaraknya, alhamdulillah disambut dengan masya Allah. Kebetulan kami mengajukan program. Di antaranya adalah khutbah, Jum'ah, Bilal, dan imam. Kata pengurus syaraknya, maaf dek, kebetulan kami di sini di Kumpi ini sepakat orang yang dari luar itu tidak boleh dia jadi khotib di sini, kecuali orang kampung sinilah. Alhasil, oh iyalah Pak, terima kasih Pak. Tapi saya mau tanya Pak, sumbernya dari mana? Apakah ada kitab yang menyebutkan hal seperti itu atau tidak? Alhasil dia bilang, saya kalau masalah kitab saya tidak paham. Tetapi ini sudah kesepakatan penduduk kampung di wilayah kami ini tidak boleh khutib itu dari luar. Yang repotnya apa? Tapi kalau di kampung itu tidak ada yang mandikan jenazah, ya harus orang kampung itulah yang mandikannya. Iya kan? Mandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau seandainya orang kampung itu tidak ada yang mandikan jenazah, ngambilnya kampung sebelah. Kalau tidak ada lagi kampung sebelahnya lagi, tidak ada lagi di seberang. Kalau tidak ada lagi orang yang memahami. Jadi ala kulli hal, pas ketika ditanya, karena al-adah muhakkamah, karena kebiasaan mayoritas di daerah tersebut, di kampung tersebut, ketika dia mengatakan bahwasanya tidak boleh khutib kecuali orang kampung tersebut, sudah itu menjadi hukumnya. Dan hukum tersebut tidak bisa dirubah lagi, karena sudah ditentukan bahwasanya khutib itu sudah itu. Atau yang menentukan misalnya yang mandikan jenazah atau yang nyolatin jenazah harus orang ahlu bilad itu, tidak boleh yang selain itu. Nah, maka harus wajib orang ahlul bilad tersebut memahami diantaranya hukum-hukum, syarat-syarat diantara khutbah di dalam Jum'ah. Cuman sekarang bukan hanya sekedar berdiri. Sekarang ini kan alhamdulillah di mimbar itu kan sudah ada buku tuntunan khutbah kan. Ketika yang khutibnya tidak datang, halangan hujan misalnya, ya, kepaksalah baca yang di dalam itu. Boleh kita baca, tidak masalah. Khutbah itu lebih afdalnya nazar atau bighairin nazar. Khutbah itu lebih afdal kita bawa kitab. Ya, khutbah itu kita bawa kitab atau bawa buku tuntunan khutbah. Paling simpelnya ada teksnya atau kopelan, catatan, poin-poin yang bakal disampaikan. Terkadang terlalu menggebu-gebu, saking menggebu-gebunya itu khutibnya, biarpun menggebu-gebu cara khutbahnya, makmumnya tetap tidur juga biasa kalau kelamuan. Iya kan? Nah, maka khutbah itu paling ringkas ya, 15 menit, paling lama 20 menit itu cukup. Jangan sampai setengah jam, sampai sejam. Yang duduk itu bisa-bisa deh. Apalagi yang syuhul, yang kerja. Yang kerja itu ini jatahnya sholat setengah jam sama makan, sudah itu masuk kerjaan. Nah, kalau lebih dari itu goyang-goyang deh. Nah, maka sunnahnya khutbah itu misalnya diringkas, berarti sholatnya, bacaan ayatnya berarti agak dipanjangin. Kalau khutbahnya panjang, berarti sholatnya diringkas. Jangan khutbahnya panjang, sholatnya panjang. Baca surah Al-Baqarah misalnya. Iya, 1 jam. 1 jam, khutbah setengah jam, sholatnya setengah jam. Atau 1 jam. Nah, itu jangan terlalu panjang.
Sama kayak orang ngisi wadah lah. Wadah itu, maka ketika khutbah ataupun dai lah, penceramah, itu ada porsinya masing-masing. Tidak boleh terlalu banyak. Ya, tidak boleh terlalu banyak. Sama kayak kita makan. Kalau terlalu banyak, ujung-ujungnya muntah. Kalau ilmu banyak dan tidak jadi masalah. Akan tetapi kita lihat bigadri uqulihim. Tergantung akal yang menyerap ilmu tersebut. Paham toh? Ya. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir majelis ini semuanya bisa khutbah insyaallah. Amin. Ya, bisa khutbah. Karena kenapa duduk di majelis ilmu dan tahu tentang hukum-hukumnya. Nah, ini orang yang tahu hukum, belajar di majelis ilmu, ya, kita sampaikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Jangan duduk di majelis ilmu, kaget disuruh doa tahlil, mundur dia ke belakang. Siapa yang disuruh baca doa? Orang yang tidak ngepuni di dalam bidangnya. Jadi bukan anak majelis taklim, masuk, tidak pernah mondok, tidak pernah duduk di majelis ilmu, tiba-tiba jadi imam. Tiba-tiba jadi khutib, tiba-tiba ceramah. Yang dikhutbahi, yang diceramai ini pernah mondok, pernah duduk majelis ilmu, iya, duduk ceramai, diam. Jadi siapa yang nyeramai? Orang jahil. Orang jahil menceramai orang yang berilmu. Banyak orang jahil pintar ngomong, banyak. Penipu banyak yang pintar ngomong. Jangankan penipu di pasar itu, ya 3.000, pintar dia ngomong. Kalau misalnya jualan di pasar diam misalnya, takut orang kan. Kalau dia banyak pintar ngomong, apa namanya itu, pintar dia retorika bicaranya, itu banyak pengunjung yang bakal datang. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh khutbah, tidak masalah. Yang penting tahu rukun dan syaratnya. Walihada salatul zuhur la tughniya ma'a imkan al-jum'ah idza lam yadikul waqt. Di sini disebutkan bahwasanya salat Jumat ini terjadinya pada waktu zuhur. Tidak sah sebelum masuk waktu zuhur khutib sudah naik ke atas mimbar. Pernah kejadian pengurus masjid kan ngelihat jam itu, jam apa namanya yang elektrik itu, yang digital itu kan, ditengok semua dia, ini sudah masuk zuhur. Padahal 5 menit lagi baru zuhur. Azan dia. Azan itu paling cepat berapa menit? 3 menit. Naik khutib ke atas mimbar, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, azan lagi. Berapa menit? 3. Berarti masuk waktu zuhur. Sah khutbah? Sah khutbahnya, karena zuhurnya masuk. Yang tidak sah ini azan yang pertama. Jadi azan yang pertama itu dia harus masuk waktu. Kenapa harus azan dia tepat waktunya? Tidak boleh duluan. Tapi ada sebagian kalau di pasar itu biasa jam 12 lewat, taruhlah lewat 5 menit. Di Talang Bakung jam 12 tepat misalnya. Bedanya 5. Iya, kayak gitu. Iya, beda. Wallahu a'lam. Ya, dia ngelihat apa? Dari wilayah daerah masing-masing. Sama kayak di Jambi, kota lain ataupun seperti di Kalimantan. Kan beda berapa, kurang lebih sejam lah, kurang lebih. Tidak sampai 1 jam. Nah, itu beda wilayah, beda waktu matlaknya berbeda. Maka masuk waktunya juga berbeda.
Kalau di Mekah berapa jam? 4 jam. Dia bilang Mekah sudah duluan Jumat, masa kita di sini belum? Misalnya. Sama kan kayak ribut, Mekah sudah puasa duluan, sini belum puasa. Ya ente pindah ke Mekah sana. Ya, puasa duluan. Iya kan? Nah, kaget balik ke Indonesia puasa lagi. Karena di sana sudah lebaran, di sini masih puasa. Nah, itu tepatnya waktu zuhur. Kalau sebelum masuk waktu zuhur, maka khutbahnya tidak sah dan azannya hukumnya haram. Ini hukumnya haram karena belum masuk waktu. Wa fadilatuha, dan adapun keutamaan puasa dan keutamaan daripada Jum'ah. Wa hiya afdhalus shalawatul mafruḍah. Ini paling afdal salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jum'ah. Ada sebagian di kalangan kita, masyarakat kita, bukan masyarakat kita, keluarga kita lah. Pas Jumat dia semangat. Jumatnya semangat. Pada aja sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tak mau dia sholat. Wah, nah sholatnya harus sholat ini Jumat. Sama sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Datang duluan dia. Nah, kalau urusan sholat 5 waktu, kadang sholat, kebanyakannya tidak sholat. Nah, ini hati-hati. Na'udzubillah. Tapi dia bilang masih mending Beb, mau sholat kata dia. Iya kan? Kadang sohib kita diajak sholat ya. Belum siap apa? Malaikat kalau Israel datang, ya siap tak siap harus ikut ente. Ada juga yang bilang apa? Tak sholat, kotor. Kotor tak masalah. Kalau kotor boleh sholat. Kalau pakaiannya, celana atau bajunya najis, nah ini tidak boleh. Iya. Kalau kotor masih boleh sholat. Nah, itu kebanyakan sebagian daripada orang, hal-hal yang tidak bermanfaat dia mampu untuk melakukannya, akan tetapi perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia enggan untuk melaksanakannya. Salat zuhur 4 rakaat kira-kira berat tak? Tidak berat. Salat asar juga tidak berat. Salat subuh juga tidak berat. Subuh misalnya berat bangun, berarti jam 11 itu sudah tidur. Diniatin, pasang niat, mudah-mudahan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Diniatin dalam hati. Karena pengen bangun nih jam 4 atau sepertiga malam. Nanti nyambung baca Al-Qur'an, zikir, setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh baca wirid sampai isyraq. Habis isyraq, sholat sunnah isyraq, sholat duha. Itu continue terus seperti itu. Nah, itu insyaallah mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sholat berjamaah, ya, di masjid, di musola, di surau, di rumah misalnya. Kalau tidak sempat ke masjid, kebetulan hari hujan, sholat berjamaah di rumah sama istri sama anak. Nah, jadi ketika kita sholat berjamaah itu timbul kenikmatan, timbul nikmat di dalam ibadah. Jadi kalau sudah timbul nikmat ibadah, zikir, baca wirid, baca sholawat, baca apapun, baca Al-Quran, sholat itu jangan sampai tinggal. Kalau dia tinggal sekali, itu dia bakal terus. Nanti tahun depan ngulang lagi, start dari awal lagi. Dapat nikmatnya, tidak istiqomah, start lagi ngulang terus sampai kayak gitu. Nah, mudah-mudahan insyaallah yang hadir pada malam hari ini kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat dan nikmat dia maksiat terus. Ya, masa kita yang rajin ibadah, taat, masa capek untuk melakukan ketaatan.
Istilahnya kalau dalam bahasa itu kalau ustadz atau kiai ataupun ulama melakukan kemaksiatan, ya, dia taat nih, akhirnya dia maksiat. Ada orang yang bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, dia taat maksiat, akhirnya dia taat. Yang mana yang mulia? Yang maksiat setelah itu taat. Yang alim dia maksiat tidak mulia. Nah, jadi yang dilihat adalah akhirul khawatimihah, akhir daripada akhir hayatnya. Bagaimana kita bisa tahu akhir hayat kita bakal dalam keadaan husnul khotimah atau tidaknya? Itu tergantung kebiasaan keseharian kita. Kalau dia biasa nipu orang, tidak tobat, itu terus matinya dalam keadaan nipu. Kalau dia melakukan perbuatan riba, tidak tobat, terus sampai tua, tidak mau tobat nih, mati dia dalam keadaan melakukan riba. Main judi misalnya, judi online lah. Kalau dulu kan judi apa tuh pakai kartu, kalau sekarang judi online. Tidak tobat daripada maksiat tersebut, terus matinya dalam keadaan berjudi. Kalau yang rajin hadir majelis ilmu, itu insya Allah meninggal wafatnya di dalam majelis ilmu. Al-Faqir dulu waktu di Rubat Tarim, di pondoknya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri di Tarim, beliau ada pengajian roha. Roha ini pengajian umum. Di sana itu musimnya ada musim panas sama musim dingin. Yang ikut majelis beliau ini siban-siban, umurnya ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100. Saking semangatnya hadir majelis ilmu itu, duduk pagi habis subuh, biasanya kan ada daras, ada taklim belajar. Belajarnya 1 jam, dari jam 6 sampai jam 7. Nah, sudah jam 7 tadi baru orang kampung yang dari luar itu bisa masuk ke dalam, baru pintu dibuka. Itu Masya Allahnya yang hadir majelis ilmu duduk di depan untuk dengarkan ilmu yang akan disampaikan itu. Kan di sana Habib Salim baca tafsir Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab as-salafun as-salih itu dibaca terus, semuanya dibaca. Meninggalnya di depan pintu gerbang Rubat Tarim ini. Ya, di gerbang pintu itu meninggalnya. Niatnya apa? Niatnya meninggalnya ketika dia menuntut ilmu. Nah, maka kita azamkan, kita niatkan di dalam hati kita dari sekarang ini. Dari sekarang, ya Rob, ana niat di dalam hati mau meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Ya, maksiat besar ataupun kecil, diniatin dalam hati. Begitu juga diniatkan dalam hati, ana duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan saya, istri, keluarga, sanak kerabat, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat. Ya, kita niat di dalam hati, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat yang azam, keinginan yang kuat, tekad yang kuat tersebut, kita diberikan apa yang kita niatkan dan apa yang kita hajatkan. Jangan majelis ilmu datang pas lagi mendesak, atau lagi buntu hadir majelis, pas lagi banyak followersnya hilang dia, entah kemana entah hilang. Saya sudah buntu baru duduk majelis ilmu. Alhamdulillah lah kita yang duduk di majelis ini kayonian ida, buntunian tidak. Jadi bisa duduk di majelis ilmu. Kalau kita banyak hartanya mungkin tidak bakalan duduk di sini. Sibuk. Sebentar duduk ada yang nelpon, sebentar duduk ada yang ngirim, dan yang lainnya lah macam-macam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, umur yang panjang, sehat walafiat.
rezeki yang berkecukupan. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam riwayat disebutkan, seandainya kusyifatul hijab, kalau hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu yataqattalun, mereka akan saling bunuh-membunuh. Tahu nih keutamaan ilmu Allah tampakkan, maka orang itu saling bunuh-membunuh untuk ngincar ilmu itu. Saking mulianya ilmu. Akan tetapi ditutup hijabnya ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang tersebut dia lalai dengan untuk menuntut ilmu. Dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu kullun nasu mautun, semua manusia itu mati. Wa ahlul ilmi ahyahu. Orang yang menuntut ilmu lah yang menghidupkan orang yang mati tersebut. Kalau di muka bumi ini orang yang tidak ada berilmu, wabil khusus ilmu syariat ya. Bukan ilmu-ilmu yang lain, itu banyak ilmu yang lain. Tapi ilmu syariat yang dimaksudkan di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta khitanul bahar, sampai-sampai hewan-hewan yang ada di lautan itu tastaghfirunahu, mereka beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi konteks menuntut ilmu itu bukan di pondok pesantren saja. Duduk di majelis ilmu itu termasuk kita menimba belajar ilmu. Jadi ikan-ikan yang ada di lautan itu mereka beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikan di laut sampai sekarang belum pernah habis. Bintang tidak pernah diambil, segitulah dia. Ikan sekian juta diambil sampai sekarang alhamdulillah tidak habis. Ikan itu dia berzikir, dia beristighfar khusus untuk orang yang nuntut ilmu. Maka Imam Nawawi Al-Bantani itu beliau tidak makan ikan. Iya, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau tidak makan ikan. Kenapa tidak makan ikan? Alasannya ikan inilah yang beristighfar untuk penuntut ilmu. Kalau diambil kurang, malahan tidak, makin diambil makin banyak ikan itu. Iya kan? Kecuali kalau ikan yang di kolam gitu, kita ambil kurang dia. Kalau yang di lautan itu makin diambil makin banyak, dan dia bakal beristighfar kepada orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu Imam Nawawi ya. Antum kalau mau makan ikan, yang penting ikannya masih halal dimakan, tidak masalah. Ya, ikannya dimakan. Jangan anak makan ikan. Takut kaget dia ada istighfar. Ikannya sudah digoreng nih malah. Ya, makan ikannya, tidak masalah. Ya. Ada juga kalau keturunannya lain. Imam Nawawi tidak makan ikan, tidak merokok, tapi keturunannya merokok. Ya, yang diikutin apa? Oh, abah anak datuk-datuk kami dulu tidak merokok. Yang diikutin itu, rokoknya ditinggalin. Ya. Keturunannya ikannya tidak makan, tapi merokok tetap. Ikan yang ada di lautan mereka beristighfar bagi orang yang menuntut ilmu. Itulah kemuliaan di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min khususiyati hadhil ummah. Adapun salat Jumat ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada umat terdahulu kecuali umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis as-salawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah. Adapun salawat 5 waktu, salat 5 waktu, jum'ah ilal jum'ah. Jumat ke Jumat. Ini kemarin Jumat nih, masuk Jumat lagi. Wa Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan yang lewat masuk bulan Ramadan lagi. Mukaffiratu lima bainahunna,
idztunibatil kabair, maka dia melebur daripada dosa-dosa dengan syarat menjauhi daripada dosa-dosa besar. Jadi kita Jumat, masuk Jumat lagi nih. Antara Jumat mabaina Jum'ah ini dia melebur daripada dosa. Masya Allah. Tiap minggu ada peleburan dosa. Masuk tahun per tahun, Ramadan ila Ramadan, ini termasuk juga melebur daripada dosanya kita. Alhamdulillah. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu yang tidak mengatakan sesuatu daripada hawa nafsu kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ghassala yaumal jum'ah wa ghtasala wa bakkara wabtakara wa masya lam yarkab wa dana ma'al imam man istama'a wa lam yalghu wa kana lahu bi kulli khutwatin amali sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang mandi yaumul jum'ah wa ghtasala. Ini kita hari Jumat, masuk nih Jumat nih habis subuh, masuk isyraq. Ketika sudah subuh masuk, itu sudah masuk waktu apa? Waktu mandi Jumat. Niat mandi Jumat, niatnya hudur. Nawaitul ghusl al-masnun li huduril Jumat. Sahaja aku niat mandi sunnah hadir untuk Jumat. Nah, ini niatnya hudur, hadir. Kalau cuma niat mandi sunnah Jumat, dapat pahala? Tidak. Nah, dia harus dikaitkan dengan hadir Jumat. Nah, maka banyak sebagian orang ketika mau Jumat sekedar mandi, siram air, tapi tidak pakai niat. Diniatin dalam hati. Saja aku niat mandi sunnah Jumat, niat hadir lillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah malam Ahad ini pengajian sambil ada hiburannya. Ya. Ya. Apa sinden? Ya, yang penting jangan joget ya. Alhamdulillah. Nah, tadi niatnya apa? Niat hudur atau hadir sunnah, niat mandi Jumat. Wa baqira wabtaqara. Paginya pagi-pagi. Maka zaman sekarang ini sudah terbalik zamannya. Akasaz zaman, sudah terbalik zaman. Apa terbalik? Khutibnya datang duluan, makmumnya telat. Sunnahnya itu apa? Makmumnya datang dulu, baru khutib datangnya terlambat. Khutibnya itu sunnah datangnya pas adzan, selesai adzan baru dia masuk. Naik ke atas mimbar. Ucapin salam, duduk. Kalau sekarang terbalik. Iya, sudah terbalik. Na'udzubillah. Kira-kira kayak mana tuh? Bisa tak diiniin? Kadang sudah hampir jam 12, nengok makmum. Baru 10 orang di depan. Khotib sudah naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan kedua baru masuk ramai. Betul? Ya. Tanda-tanda akhir zaman. Syaghalatna amwaluna. Siapa yang menyibukkan kita ini adalah harta kita, wa ahluna, dan keluarga kita. Ya. Kalau salafun saleh itu dia dari subuh baca wirid, isyraq, salat duha, setelah salat isyraq, salat duha, baca Quran, dia mandi sunnah Jumat, masuk lagi ke masjid dari pagi itu sampai khutib naik ke atas mimbar. Itu di sana ya. Kalau di sana standby 24 jam masjidnya dibuka. Kalau tempat kita datanglah jam 8, masjid masih tutup. Ya, masih kunci.
Kayak mana mau duduk i'tikaf, mau baca Quran, masjidnya dikunci. Bukanya kapan? Pas mulai jam 10. Nah, itu ada yang nyapu marbotnya jam 11. Ya, tapi alhamdulillah lah kalau Jumat itu udah ada sampai jam 12 baru buka ya. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan pengurus masjid itu ini masih pertanyaan, kenapa kok masjid ditutup? Apa takut kotak wakaf dipaling orang, atau misalnya isi masjid karpet dicuri? Enggak mungkin orang maling karpet di masjid, palingan kotak wakaf itu kan. Kalau bisa masjidnya dibuka biar orang untuk dia ibadah. Wa masya lam yarkab, jalan kaki tapi tidak menunggangi kendaraan. Kalau masjidnya dekat ya lumayan lah jalan kaki. Jadi setiap khutbah itu kita dapat pahala. Di sini disebutkan wa bi kulli khutwatin amalu sanatin. Satu langkah itu diberikan pahala amalannya 1 tahun. Selangkah. Kalau ada yang bilang, Beb, kan motor, mobil kan pakai bensin, Beb. Apalagi BBM naik misalnya kan. Wah, itu pahalanya lebih naik lagi. Tapi di sini dalam hadis ini disebutkan wa masya, jalan. Walam yarkab, tidak menunggangi hewan ataupun berkendaraan, tidak. Disebutkan jalan kaki. Itu banyak ini pahalanya. 1 langkah B itu amalan 1 tahun. Nanti kalau jalannya misalnya 1 kilo atau 10 kilo misalnya, itu pahalanya Masya Allah. Nah, jadi kalau yang masjidnya dekat rumah atau mana agak jauh lah, biasain jalan. Gak ada yang bilang, kaki samping ke masjid keringatan gitu. Iya, gerah. Nah, jadi ala kuliah. Parkirin motornya di rumah kawan, setelah itu jalan kaki ke masjidnya. Jadi ada setiap khutbah langkahnya agak jauh, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi alhamdulillah kita sekarang ini masjid dari bawah, atas, tengah, samping, kiri, kanan sudah ada semua. Malahan Jumatan semua. Iya kan? Jumatan semua sudah jalan kaki. Ya, dibiasain jalan kaki. Maka kalau orang dulu itu dia punya badan, punya tubuh sehat, umur panjang, karena kenapa? Sering bergerak. Kalau kita sekarang enggak, dikit pakai motor, dikit pakai mobil. Ya, jarang mau bergerak. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wa masya lam yarkab. Ini konteks hadisnya mengatakan wa masya, berjalan. Walam yarkab. Tapi ada misalnya ada satu ustadz bilang, kaisa mobilah pahalanya, dihitung rodanya. Iya kan? Kalau rodanya banyak pula pahalanya. Kalau rodanya cuma 2, ya hitungan pahalanya 2. Kalau rodanya 4, hitungan 4. Kalau lebih banyak, itu paksolah tetangga sebelah itu buat roda banyak-banyak dia. Jadi pahalanya banyak. Enggak, di sini konteks hadisnya wa masya, berjalan. Wadana ma'al imam wastama'a walam yalghu wa kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Itu pahalanya 1 tahun seperti apa? Puasanya dan mendirikan ibadah qiyam ketika bulan puasanya. Nah, ini pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini terserahlah, yang penting sholat Jumat. Mau jalan boleh, mau merangkak boleh, pakai kursi roda boleh, pakai kendaraan juga boleh, tidak masalah. Yang penting dia sholat. Wa sanatu fardiyatiha, adapun tahun diwajibkannya Jum'ah, furidat bi Makkah, diwajibkan di Makkah. Jadi di Mekah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Lailatul Isra wal Mi'raj. Jika Nabi sudah perjalanan Isra dan Mi'raj.
Berarti diwajibkannya ketika Isra Mi'raj. Tapi dalam riwayat disebutkan Isra Mi'raj itu kan sholat lima waktu. Termasuk Jumat juga di situ juga. Wa awwalu man shalaha As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Yang pertama kali melakukan sholat Jumat atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad yang pertama kali yang melakukan sholat Jumat ma'a Mus'ab bin Umair. Dari dua sahabat ini yang pertama kali melakukan sholat Jum'ah. Tetapi sembunyi-sembunyi, belum secara jahar terang-terangan. Ini Mus'ab ini termasuk dari sahabat yang paling ganteng, Mus'ab bin Umair. Nahiyatul Quba bil Madinah al-Munawwarah, walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Makkah. Akan tetapi Nabi belum melakukan sholat Jumat di Makkah li adami tamakkunihi minha. Di kaunil muslimin mustakhfin. Karena muslim itu zaman Nabi ketika memerintahkan dua sahabat ini masih dalam keadaan sembunyi, belum terang-terangan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat wajibnya Jum'ah itu ada 7 macam. Kalau di Safinah ini ada 6. Yang pertama adalah Islam. Jadi keluar dari perkataan Islam adalah kafir asli. Jadi kafir asli tidak wajib melakukan sholat Jumat. Wa tajibu alal murtad. Kayak mana orang murtad sholat Jumat? Kewajibannya atas murtad itu tetap dihitung. Ini orang muslim misalnya murtad keluar dari agama Islam. Kebetulan pas Jumat, apakah dia wajib? Wajib. Ya, wajib dia melakukan Jumat. Hitungannya dia. Kalau dia melakukan tidak sah karena dia murtad. Kecuali kalau kafir asli. Ya, memang dari keturunannya dia kafir. Wa yaqdiha adh-dhuhran idza raja'a ilal Islam. Ini orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, aswaul hal, paling jelek keadaan. Kalau orang kafir, kita tahu dia kafir asli. Kalau ini dia sudah muslim, masuk ke dalam agama lain, murtad, wal'iyadzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tersebut. Ada satu kisah, seorang pemuda ini dia azan. Kalau di zaman dulu kan azannya di atas menara. Jadi kalau di atas menara yang tinggi itu orang-orang sekitar di kampung itu dengar. Kalau sekarang misalnya kita buat masjid ada menaranya, manfaatnya masih ada tak kira-kira? Untuk apa? Burung gereja sama burung layang-layang. Ini manfaatnya kan? Nah, jadi kalau ada masjid, menaranya tidak usah karena biayanya terlalu besar. Buat menara itu bisa sampai 150 juta. 1, 2 berarti 300 jutaan lebih untuk menara. Buat besi panjang pakai toa. Ya, dengar kan orang? Ya dengar. Yang penting masjidnya dibagusin di dalam. Atau hammamnya, kamar mandi, WC, tempat wudhunya dibagusin. Jadi kalau WC, kamar mandinya bagus, insya Allah ketika ada jamaah yang datang, nyaman dia di kamar mandinya, apalagi masuk ke dalam masjidnya. Itu lebih nyaman. Ya. Enggak gelisah dia. Ini ada sebagian WC masjid, enggak ada yang jongkok ataupun yang duduk, itu enggak ada klosetnya. Semuanya tegak kalau. Nah, ini kalau tegak bahaya nih. Ya hati-hati, yang tegak ini bahaya. Karena kenapa? Karena air kencing itu kan najis, pasti mercik-recik dia. Nah itu kita takutin. Kalau kita mau ke masjid manapun, cari masjidnya yang ada klosetnya. Kalau bisa ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, sarungnya kita ini, bajunya kita lepas, digantung. Nah, kita buang air kecil atau air besar. Nah, ketika mau istinja, ceboknya pelan-pelan.
Ya, kalau misalnya kepercik di paha ataupun di belakang bokong kita ini, sudah kita siram lagi pakai air yang suci mensucikan. Jangan pakai air bak itu. Kan di WC itu biasa ada bak kecil itu kan. Kadang wallahu alam ada anak kecil masuk, ada anak kecil kencing berdiri, mercik ke situ. Nah, kerannya kita buka, di tembok, baru disiram. Sudah kira-kira suci, bersih, nah, baru kita pakai sarung, pakai celana, pakai sarung, pakai baju, kita wudhu di luar. Itu antisipasinya. Ini kadang-kadang enggak, celana dibuka di situ, sarungnya di situlah, langsung duduk, kencing. Tak kemana entah air kencing. Sudah tuh sholat, doa, khusyuk sambil nangis-nangis. Tidak terima doa inti. Nah, maka istinjaknya yang benar, yang betul. Wabil khusus kalau dalam perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu jangan sembarangan kencing. Kencingnya berdiri. Ya, ngelihat ada semak-semak dikit, kencing juga. Oh, kencing. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ketika Nabi SAW berjalan di antara dua kuburan. Ya, Nabi jalan lalu mendengar orang yang di dalam kuburan tersebut diadab oleh malaikat. Nabi sedih. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tabki ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, saya mendengar rintihan orang yang ada di dalam kuburan, mereka diadab di dalam kuburan mereka. Lalu sahabat bertanya, apa sebabnya ya Rasulullah? Sebabnya yang pertama, la yastabri'u an bauli. Mereka tidak menuntaskan daripada bolnya. Ada riwayat mengatakan mereka kencingnya tidak menutup ya, auratnya di jalan. Banyak kita lihat orang kencing tegak. Wabil khusus kalau dia jadi imam, jadi khotib, jadi bilal, pengurus masjid, jangan kencing tegak. Ya, jangan kencing yukhilul muru'ah, menghilangkan wibawa. Apalagi dia jadi khotib, jadi imam, jadi bilal, atau pengurus syarak pakai celana pendek. Pernah ketemu? Panggil. Ente lagi jalan, panggil. Pak Imam, celana itu Pak Imam. Lagi lupa ke masjid pakai celana pendek, bilang. Jangan ente nasehatin, marah dia dinasehatin. Bilang, Pak Imam lagi lupa ke masjid pakai celana pendek. Ajak guruan dia. Nah, kita oh iya juga kata dia kan. Kalau ente nasihatin tidak mau dia dengar. Ente anak baru kemarin kata dia. Iya kan? Nah, itu dinasehatin. Kalau kita wabil khusus kepala rumah tangga. Kita nih kepala rumah tangga nih, jangan pakai celana pendek di rumah. Kalau di dalam kamar sama orang rumah terserah. Kalau ada anak kita perempuan, anak kita laki-laki, nah itu kita pakai celananya di bawah lutut. Pakai sarung atau pakai celana lah, tapi di bawah lutut, di atas pusar. Karena anak itu yang dicontoh orang tuanya yang dicontoh. Ya, abahnya. Kalau abahnya merokok, anaknya otomatis merokok. Kalau orang tuanya pakai celana pendek, anaknya otomatis pakai celana pendek. Tapi ada juga sebagian enggak. Ya, ada sebagian juga ada orang tua yang merokok, anaknya tidak merokok, ada. Nah, tetapi itu contoh ya. Contoh kepala rumah tangga, kita yang mencontohkan. Supaya jangan sampai anak kita ngikut hal-hal sesuatu yang buruk yang kita lakukan. Celana pendek itu termasuk amal jariah. Kita biasa pakai celana pendek nih di luar, orang nampak auratnya kita, anak kita ngikut, tuh amal jariah. Jariahnya maksiat, bukan amal jariah yang baik, bukan. Amal jariah maksiat. A'udzubillah min dzalik. Sampai kemana tadi? Syarat Jumat. Tadi murtad. Nah, kalau dia balik ke dalam agama Islam, misal waliyadzubillah min dzalik, ini yang muadzin tadi. Muadzin dia azan di atas menara.
Di atas menara dia adzan. Ketika adzan ngelihat di jendela rumah itu ada perempuan cantik. Ini yang adzan ini masih muda nih. Dia adzan, setiap adzan itu pas kebetulan kiblatnya arah rumah itu. Sehingga setiap hari ngelihat itu perempuan, setiap dia adzan. Akhirnya timbullah rasa cinta. Kenalanlah dia. Setelah kenalan, disuruhlah sama perempuan tadi nemuin bapaknya. Datanglah muadzin tadi ke rumah bapaknya. Kebetulan bapaknya tadi apa? Nasrani, orang Kristen. Datang ngetok pintu, suruh masuk. Akhir kata bapaknya, boleh kamu nikah dengan anak saya dengan syarat kamu harus keluar dari agama Islam. Si Bahlul ini, ya kita bilang si Bahlul. Dalam benaknya dia nih, sudahlah, tak apalah, keluar sebentar, kata dia. Kakek masuk lagi, gitu. Ya, keluar dulu, kakek masuk dari ke agama Islam. Dengan niat seperti itu, na'udzubillah min dzalik, setuju dia. Saya setuju, Pak. Saya keluar dari agama Islam. Saya mau nikah sama anak Bapak. Pas sampai naik ke pelana itu, delman ya. Delman. Kalau zaman dulu kan pakai delman, diantarkan ke ke gereja. Kakinya tadi terkilir, kelekak, jatuh, mati. Kira-kira sempat masuk Islam lagi? Tidak sempat. Iya, matinya su'ul khotimah. Matinya dalam keadaan kafir. Wal iyadu billah min dzalik. Nah, jadi orang yang murtad keluar dari agama Islam, ya, dia tetap diberikan tuntutan kewajiban melakukan Jumat. Ketika dia kapan? Ketika dia masuk ke dalam agama Islam lagi, maka sholat Jumatnya diganti sholat duhur. Dihitung murtadnya berapa tahun? Berarti setiap minggu, setiap Jumatnya berapa kali Jumat itu wajib diqodho. Duhur sholat 5 waktunya juga wajib diqodho. Misalnya 10 tahun murtadnya, 10 tahun dia qodho sholat. Ya, murtadnya 10 tahun wajib dia melakukan qodho sholat. Wal iyadu billahi min dzalik. Atsani syarat wajib Jumat al-bulugh, baligh. Fala tajib ala sabi, maka tidak wajib atas anak kecil. Kan terkadang kita seorang bapak, kita ini kan bapak nih, bapak punya anak semua nih, sebagian. Kita bawa anak kita yang belum tamyiz. Tahu belum tamyiz? Yang tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri, istinjaknya diistinjakkan, ceboknya dicebokkan, makannya disuapi, tidak bisa membedakan antara baik dan yang buruk, tidak bisa membedakan antara bara api dengan korma. Ini jangan dibawa ke masjid. Yang boleh itu ketika dia sudah tamyiz dan dia sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Si bisa membedakan. Atau bapaknya diamlah dia. Kira-kira ada tak anak yang kayak gitu kira-kira? Dibawa ke masjid, kalau semua bapaknya dibawa, aman dia. Kalau dilepas ke belakang, Masya Allah. Ya, ribut dia di belakang. Ya, khutib tausiah, ceramah, khutbah di depan, dia khutbah di belakang. Lagi sholat itu ada yang tendang-tendangan, ada pangkah-pangkahan kaki, ada juga yang saltu-saltuan di belakang. Tapi ada yang bilang inilah generasi kita. Iya kan? Generasi yang bakal meneruskan perjuangan orang tuanya. Betul memang. Tapi dipantau. Kasihan pengurus masjidnya. Sampai urat-uratnya kejang-kejang sini, keras-keras. Ngurusin anak tadi, sibuk. Di atas juga sibuk, di belakang juga sibuk. Wabil khusus Jumat ini. Kalau misalnya ceramah pas Maulid Nabi Isra Mi'raj, terserah dia lah nak ribut, tidak masalah. Ini pas sholat Jumat, khutib di atas mimbar itu. Wabil khusus ketika sholat juga. Itu paling ribut. Maka dicari satu orang yang disegani, suruh mantau anak tadi itu, yang hobi jelid, suruh bawa rotan juga.
nakut-nakutin be, bukan nak dirotan. Jadi dia diam be. Atau dipencar, sikapnya sop 2, sop ke-4, sop ke-5. Dipencar-pencar be. Jadi tidak ribut. Atau dicari satu kepala ininya. Kepala suku ini. Itu ada yang kepala sukunya sikap. Nah, itu diamankan. Kalau dia aman, insya Allah, ya, khutbahnya, sholatnya aman. Maka dalam riwayat disebutkan, ketika seorang anak kecil, ya, main di dalam masjid, dalam satu riwayat mengatakan umurnya itu bakal pendek. Umurnya bakal pendek. Hati-hati, anak kita jangan dibiasakan main di masjid. Kalau di luar tidak masalah. Ya, jangan di dalam masjid. Maka kalau zaman-zaman dulu itu kalau kita ngaji dulu itu di masjid atau di rumah. Di rumah-rumah kan? Rumah guru ini, ustazah ini kita ngaji di rumah. Tidak ada di masjid. Nah, itu antisipasi supaya tidak main dalam masjid. Tidak tahulah kalau PAMI sekarang nih. PAMI yang di masjid itu. Ya, pengajian maghrib isya itu. Kan ada anak-anak ngaji itu. Ribut tak kira-kira? Ribut kan? Ya. Ya, dibuat misalnya di luar lah. Atau di pekarangan masjid. Jangan di dalam masjid. Apalagi yang belum tamyiz. Yang belum tamyiz itu kalau dimarahi gurunya terkencing dia di dalam. Dia terkencing. Habib juga pernah bawa ada satu keponakan ini. Dia mau ngomong mau kencing malu. Akhirnya Pak Khotib di atas mimbar itu kencing dia. Jadi setelah itu tobatlah dosa diajak lagi. Nah, sama yang main-main itu. Main-main. Nah, kalau kita pengen anak kita umur panjang, sehat walafiat, ya, dicegah dia main di masjid. Karena masjid itu bukan tempat main-main. Wahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajib 'ala shabi wa sahih min kana mumayyizan. Ini sah kalau dia tamyiz. Ketiga al-aqlu, berakal. Fala tajib 'alal majnun. Tidak sah salat Jumat untuk orang gila. Pernah waktu di Tarim sering Habib ceritakan di Masjid Jami Tarim, kalau sholat itu di pintu kiri, pintu kanan itu sampai ke pasar, panjang, sampai panjang, sampai ke pasar-pasar orang sholat. Ada pernah kejadian satu orang majnun, tapi majnunnya di sana itu beda. Majnunnya apa gilanya? Bisa salawat, sallu ala nabi. Ya, sallu ala nabi. Jadi kalau imam, pernah kejadian imam salah bacaan ayat. Aturan disambung kan? Atau subhanallah. Dia enggak. Sallu ala Rasulullah. Sallu ala Rasulillah. Oh, hebatnya orang gila salawat. Ya, orang gila salawatan. Masya Allah. Kalau gila itu rufi al-qalam. Tidak ada catatannya. Ya, orang gila itu tidak ada catatannya. Ya, dia tidak ada dosanya. Mau dia melakukan maksiat apapun dia tidak berdosa. Keempat, al-hurriyah, merdeka. Fala tajibu 'alal abdi, tidak wajib atas budak walau muba'adhan, biarpun budak tersebut separuh. Atau juga mukataban, atau abad yang dijanjikan untuk dimerdekakan tetapi dia harus membayar sesuatu imbalan. Memang ada budak zaman sekarang. Nah, zaman sekarang perbudakan tidak ada. Nanti di akhir zaman itu bakal datang lagi, timbul lagi zaman perbudakan. Itu bakal ada. Jadi ada yang nanya, Bib, kayak mana kalau misalnya sekarang ini kita cari perbudakan itu bisa tidak, Bib? Bisa. Caranya apa? Gampang. Negara kita Indonesia perang sama negara kafir. Iya kan? Perang sama negara kafir.
setelah perang menang. Ada tawanannya. Yang laki-laki ditawan, yang perempuan ditawan. Dan laki-laki dan perempuan inilah bisa dijadikan budak. Itu kalau perang. Kalau sekarang ini tidak bisa. Karena tidak ada perperangan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbudakan ini banyak yang membincangkan, kok manusia dijadikan budak? Pada zaman Nabi SAW, hak-hak perbudakan itu tidak diberikan. Haknya tidak diberikan oleh orang-orang kafir-kafir Quraisy zaman tersebut. Datanglah Nabi kita Muhammad SAW, maka hak-haknya diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini ada budak, misal kita ke pasar, ada orang jual budak nih misalnya. Berapa harganya? Sekian. Kita bayar, bawa balik, bisa dipekerjakan. Digaji? Enggak. Harta yang dia miliki itu harta tuannya. Dia tidak boleh kerja kecuali kerja sama tuannya. Nah, itu namanya budak. Boleh dijual lagi? Boleh. Begitu juga muba'adhan. Muba'adhan ini budak separuhnya milik orang, separuhnya punya orang yang lain. Contoh, ini ada budak misalnya. Nah, ini budak. Berapa harganya? 1 juta. Jai sama Hendra patungan. Apa kita beli beda budak nih? Ya, 500.000, 500.000. Jadi 1 juta. Itu muba'ad namanya. Separuh punya Jai, separuh punya Hendra. Ya. Itu namanya muba'ad. Sebagian punya orang, sebagiannya punya orang yang lain. Ada juga mukatab. Mukatab ini misalnya Habib beli budak 1. Ngomong sama budak ini, budak, inti ini kayaknya rajin ibadah, inti ini rajin sholawatan, inti ini rajin, semua amal bidang pun rajin. Mau merdeka? Mau, kata dia. Dengan syarat engkau harus membayar 2 kali bayaran angsuran 2 juta. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta. Kalau engkau melunasi uang ini, maka engkau merdeka. Boleh tidak dia kerja? Boleh. Jadi abad mukatab ini boleh dia kerja. Kerja dimanapun dia kerja, ngumpulin duit, akhirnya dibayar. Bulan pertama sama tuannya tadi, bulan kedua dibayar, sudah lunas dia langsung merdeka. Kalau di zaman sebelum datangnya Rasulullah, perbudakan itu tidak ada merdeka-merdeka. Ya, tidak diberikan haknya. Dan begitu juga ketika kita sholat. Ini kita sholat nih misalnya. Samping kita ini ada budak. Kita ngomong, budak, enti ana merdekakan di jalan Allah. Apa hukum sholatnya? Sah. Bicara di dalam sholat, kalau apa hal yang kurbah, mendekatkan diri dia kepada Allah, seperti memerdekakan budak, maka sholatnya tidak batal. Sah sholat. Itu saking kuatnya. Jadi ketika dia ngomong, budak, enti ana merdekakan di jalan Allah, sholatnya terus sah sholat. Dan budak tadi merdeka. Semua kayak gitu Indonesia, merdeka dari penjajahan, senang kan? Senang. Sama kayak budak ya. Dia merdeka, wah bebas ya. Ya kalau zaman-zaman dulu itu ketemu orang tangkap jadi budak. Ya, ketemu tangkap jadi budak. Ya, kalau tidak jelas asal usulnya ditangkap bisa jadi budak zaman itu. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini tidak ada lagi perbudakan. Nanti di akhir zaman bakal timbul lagi. Maka di dalam kitab-kitab itu, di dalam kitab fikih itu ada babul etik namanya. Bab memerdekakan atau tata cara memerdekakan budak.
Jadi kalau bab itu masih ada, berarti nanti di akhir hayat nanti, di akhir hari kiamat itu bakal timbul lagi perbudakan. Wal iyadu bukan wal iyadu billah. Ada wal iyadu billah, kadang ada sebagian orang kayak apa, TKW ya, tenaga kerja wanita, yang di kemarin kejadian, naudzubillah min dzalik. Ya, dizolimin, dipukul dan yang lainnya. Ya, kalau itu pekerja wanita dari Indonesia itu yang datang keluar, itu dia bukan budak. Iya. Dia cuman kerja jasanya. Tapi bukan budak. Tapi orang luar negeri menganggap kita orang Indonesia ini budak. Naudzubillah min dzalik. Sampai dipukul, sampai ada yang meninggal, ada yang mati, naudzubillah min dzalik. Nah, itu bukan budak, karena dia kerja, dia dapat gaji, itu jasa, bukan budak. Ada sebagian orang-orang luar itu menganggap orang yang kerja itu budaknya dia, enggak. Iya, enggak. Mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ad-dzukurah. Nah, ini syarat wajib Jumat laki-laki. Ya, laki-laki syarat wajib Jumat. Ini seandainya Pak, ya hadirin, seandainya kalau syarat wajib Jumat perempuan ada juga, mungkin Habib kira kebayang sekarang ini itu sop yang pertama itu dikuasai sama perempuan semua. Yakin? Sama kayak majelis taklim itu paling banyak ibu-ibu. Bapaknya palingnya pengurus masjid sama ustadznya, 2 orang penceramah, sisanya ibu-ibu semua. Nah, ini alhamdulillahnya syarat wajib Jumat itu bukan perempuan, akan tetapi laki-laki. Fala tajibu 'alal mar'ah, tidak wajib atas perempuan, walal khunsa. Dan begitu juga tidak wajib bagi khunsa. Khunsa ini apa? Punya alat kelamin 2. Belum diputuskan mahkamah, hakim belum memutuskan ini laki-laki atau perempuan. Jadi gampang, mau dijadikan laki-laki atau perempuan. Biasa kalau misal punya 2 kelamin, pengennya jadi apa? Jantan atau betina? Hah? Tak, misalnya punya alat kelamin 2, pengen jadi jantan apa perempuan? Jadi jantan. Nah, tapi ditengok dulu. Kalau jantan gum atau tidak? Intisar. Ya, tegak apa tidak bendonya itu? Misalnya bendonya tidak hidup, berarti ditengok dari jalur yang sikoknya. Keluar haid atau tidak? Kalau keluar haid, dia berarti perempuan. Kalau dari jalur laki-laki, dia bisa tegak, berdiri, atau keluar maninya, berarti dia laki-laki. Atau tanda-tanda yang lain, kalau dia perempuan, dia bakal keluar apa? Susunya. Ya, buah dadanya dia bakal keluar. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki tandanya ada apa? Ini nah yang ada jakun. Ada di Jawa itu kemarin. Dia punya alat kelamin 2. Diputuskan mahkamah hakim dengan bukti-bukti dari ilmu medis kan, kedokteran. Oh, ini dia keluar head, yang satunya enggak, karena kemaluan laki-lakinya memang intisar, berdiri dan keluar maninya di situ, dan dia mimpi dan ada tanda sininya. Zakumnya ini ada. Berarti diponis dia laki-laki. KTP-nya laki-laki. Tapi kalau seandainya tidak ada diputuskan kehakiman, KTP-nya apa? PR plus LK2. Kan bingung ya. Nah, laki-laki atau perempuan nih? Nah, maka diputuskan oleh kehakiman dari tanda-tanda medis atau tanda-tanda haid kalau perempuan, atau keluar labannya. Nah, kalau laki-laki dia intisar, keluar maninya, atau diantaranya ada tanda di sini. Nah, itu baru diputuskan laki-laki atau perempuan. Tapi yang nistanya zaman sekarang, laki-laki suka sama laki-laki. LGBT namanya.
Na'udzubillah min dzalik. Kaum Nabi Allah Lut. Ada? Banyak. Kadang kalau nengok video itu geli-geli nengoknya. Iya bu, yang siko yang berewokan itu berewokan juga. Suko sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini bakal diturunkan azab, bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian di mana di WTC itu, joget-joget. Kalau tahu lemparin pakai batu. Jadi kalau ada hal yang gitu tuh, biarpun di organ tunggal acara siapapun, kalau ada yang laki-laki joget LGBT itu, ya suruh turun. Ya, takut kaget kita diadab. Jambi ini alhamdulillah masih aman daripada adab, ya, karena ada pengajian, ada zikir dan yang lainnya. Maksiatnya belum merajalela, masih bisa dibatasi. Alhamdulillah adab dan yang lainnya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita inilah yang menjaganya. Ya, kita yang jagonya. Kalau ada hal yang seperti itu maksiat dan yang lainnya sudah bubarin. Jadi bubarin. Kemarin alhamdulillah daerah mana kemarin itu? Ada wali kotanya yang melarang aktivitas LGBT. Boleh keluar dari kampung ini, keluar atau dibina. Ya, atau dibina. Nah, itu baru bagus. Ini enggak, kadang-kadang banci itu dipelihara. Kalau zaman kami kecil dulu, ya kan? Banyak banci di Ancol. Tinggi-tinggi. Pemukulnya cantik kayak perempuan sini, ya. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai ada lagi. Kemarin Kampung Manggis ada tuh yang rumah gedung, tapi sudah diusir. Ya, sudah diusir, lari deweknya. Mungkin kena wiritan. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu di rumah kita, ada kemaksiatan, ada minum khamr, ada orang main judi, ada yang banci-banci yang kayak gitu, atau perempuan-perempuan yang tidak benar, inti baca burda, baca wirid di rumah diniatin. Insya panas dia kayak cacing, keluar dewek dia. Gampang. Ya, kalau kita langsung ngomong kaget dia kesinggung misalnya kan, takut misalnya akan dilaporin dan yang lainnya, sudah baca wiritan, baca wirid, baca burda atau tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dijauhi kita dan keturunan kita daripada hal-hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima adalah ad-dzukurah, laki-laki. Maka kalau perempuan boleh sholat Jumat, boleh menggugurkan, tapi janganlah kesian bapak-bapaknya pas balik buka tudung saji tidak dimakanan. Nah, tapi tidak dibuat. Ya, dalam madhab Syafi'i juga tidak dikerjakan. Wa tasih minhuma, maka sah kalau perempuan ataupun khunsa dia melakukan sholat Jumat, sah indah Syafi'i. Alhamdulillah Imam Syafi'i sah. Tapi kalau kita misalnya ke masjid, contoh masjid LDII misalnya, atau Lamkari, masuk ke masjid ngelihat sholat Jumat ada perempuannya juga, kita larang atau enggak? Enggak usah dilarang. Karena dalam madhab Imam Syafi'i hukum sholat Jumatnya sah. Paham? Memang kalau mayoritas kita Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus NU, itu tabu lah ngelihat perempuan sholat Jumat, tidak pernah ketemu. Nah, kecuali paham atau aliran yang lain, itu mereka melakukan sholat Jumat, tapi tidak boleh kita larang. Dalam madhab Syafi'i hukumnya tetap sah. Keenam as-sihhah. Keenam syarat dalam Jumat adalah orang yang sehat. Wala tajibu alal marid, maka tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit. Sakit yang kayak mana nih? Hah? Atau misalnya sakit kepala, ngapa udah Jumat menyut kepala? Atau sakit gigi, ya. Atau flu misalnya, mata sakit, ngapa sakit mata, takut kayak orang Jumatan nular misalnya. Nah, di sini disebutkan sakit yang apa yang tidak boleh. Alladzi yashukku alaihi al-hudur kama syaqatil masyi fil matar. Seperti tidak dimungkinkan untuk dia hadir Jumat, kayak apa? Berjalan disebabkan hujan.
Kalau sekarang ini aman, biarpun hujan, payung sudah ada payung. Mantel hujan juga ada. Tapi alhamdulillah kita hujannya kan hujan air, cuman kan bukan hujan batu. Hujan air, basah-basah dikit nih tidak masalah. Kita sholatnya kalau di dalam takut basah kan di depan pintu masjid kita bisa masih sholat. Ini pembahasannya bagaimana ketika dia berjalan hujan, tinggalnya di daerah bukit ataupun daerah gunung. Kalau daerah bukit, daerah gunung, kita mau jalan itu sulit, susah. Apalagi pakai kendaraan, bakal jatuh dia. Jalan juga licin. Nah, itu termasuk daripada udzur. Kalau di perkotaan, di daerah kita sekarang ini, karena tempat naungan itu sudah banyak. Mantel hujan dimanapun ada jualannya. Tidak ada mantel hujan, pakai plastik ikan itu juga bisa. Plastik ikan agak besar nih. Atau misal plastik yang sampah yang hitam tuh bisa juga dipakai. Spanduk misalnya. Nah, itu tidak ada halangan lagi kalau untuk zaman sekarang ini. Mobil juga ada. Tinggal mesan deh. Kebetulan pas setengah 12 atau jam 12 mau Jumat nih, hujan lebat misalnya. Payung datik, mantel datik. Sudah, pesan maksim. Dari rumah kita situ paling 5.000. Iya kan 5.000, paling mahal 10.000 misalnya. Sudah pesan maksim. Jadi tidak ada halangan lagi. Nah, sudah kalau misalnya tidak mau lagi sholat, dia diangkut, disolatin di masjid. Nah, itu tidak ada alasan lagi. Fa idza hadara bil zawal fala yajuz lahu insiraf. Illa idza syaqqa alaihi al-intidhar masyaqqatan sadida la yahtami. Contoh misalnya dia sakit apa misalnya? Perut mencret misalnya. Masuk WC, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar. Sampai apa? Keseler dia. Ah, ini bahaya nih kalau ke masjid. Bakal keluar lagi. Sudah, tahan dulu. Insyaallah minggu depan sembuh, baru dah. Berarti sholatnya sholat duhur. Atau misalnya masuk rumah sakit, tidak bisa lagi bergerak. Stroke, atau kakinya sakit, atau lututnya sakit, atau lagi diimpus. Ya, sudah sehat, sembuh, baru dia berangkat Jumat. Jangan memaksakan diri. Tidak bisa dok, saya harus ke rumah sakit ini, padahal impusnya tergantung. Tidak mungkin ke Jumatan bawa impus. Iya kan? Atau orang, oh ini terlalu soleh ini orang. Tidak pernah sholat, tiba-tiba pas sakit sholat. Nah, itu kebanyakan. Maka ada udzur syara', udzur syariat yang diperbolehkan untuk kita meninggalkan Jumat. Begitu juga safar. Safar itu dia dalam perjalanan boleh dia meninggalkan Jumat dengan syarat berangkatnya sebelum masuk fajar. Jam berapa berangkatnya? Misalnya ke pasar, ke perjalanan mau ke Palembang misalnya. Berangkatnya jam 3 atau jam 4. Setengah 5 sebelum subuh masuk. Dia sudah berangkat. Nah, maka berangkatnya kapan? Hari Jumat. Boleh dia meninggalkan Jumat, boleh. Boleh dia meninggalkan Jumat. Kalau dia berangkatnya pagi, habis subuh, atau siang, ini wajib dia di perjalanan harus sholat Jumat. Kadang ada juga sopir yang tidak mau stop. Sopir udah sholat. Kita tancap belah Pak Ustadz katanya. Jumat lewat, asar lewat. Nah, carilah sopir yang sama, yang taat ibadah. Yang taat ibadah, jadi kita nyaman. Bilang, Pak, stop, kita sholat Jumat dulu. Sholat Jumat paling berapa menit? 10 menit lah paling. Sholat, setelah itu jalan lagi. Atau nyari perjalanan yang bukan hari Jumat. Karena Sayyidul Ayyam, sayang, termasuk daripada Ayyamul Aid, hari lebaran kita. Dikhususkan ketika hari
hari Jumat. Maka kalau zaman dulu ya datuk-datuk kita kalau pergi Jumatan tuh ada yang pakai imamah, ada yang pakai salnya ditaruh, ditutup di sini kan, dia sambil baca Quran. Nah itu zaman itu, pakai gamis, pakai jubah, nah itu zaman itu. Nah kalau sekarang ini jarang kayaknya. Hatta khutibnya juga kadang bajunya ada yang warna merah, ada warna hitam. Pecinya hitam, salnya warna hijau, celana sarungnya hitam. Kalau afdalnya itu putih, peci putih, baju putih, salnya putih. Itu afdalnya. Nah, maka hilanglah keafdaliyahan tersebut. Khutibnya warna-warni, jamaahnya juga warna-warni. Khutibnya datang duluan, jamaahnya datang akhiran. Sebelum imam salam, selesai salam yang kedua langsung kabur, hilang. Nah itu kebanyakan seperti itu. Terakhir yang ketujuh al-iqamah. Wala tajibu 'alal musafir. Jadi orang yang penduduk ahlul bilad, mereka yang menetap, maka wajib dia melakukan sholat Jumat, kecuali musafir. Nah, jadi kalau musafir ini tidak wajib, dengan syarat sebelum fajar masuk. Kalau sudah selesai sholat subuh, dia berangkat, ataupun siang, ataupun pagi, maka dia wajib di perjalanan melakukan sholat Jumat. Nah, sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditanyakan? Angkat tangan ketika doa dulu. Kenapa enggak? Angkat tangan Ketika imam baca doa Allah maupun terakhir. Nah, jadi anjuran setiap berdoa ini dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi ketika doa ini dianjurkan untuk mengangkat tangan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Itu diangkat tangan. Baca amin, baca amin. 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 Maka gemah amin itu, kalau kita kecil-kecil dulu ya, gemah amin itu ketika amin itu serentak yang baca, seakan-akan diiringin aminnya malaikat. Kalau zaman sekarang ini, wallahu alam ya, beda. Yang sikoknya duluan, ini pertengahan, ini ada akhir amin. Apalagi ada anak-anak kecil, dia duluan malahan. Ya, beda. Auranya itu berbeda. Ya, ketika amin tersebut. Apa hukumnya? Ketika imam mendoakan untuk muslimin dan muslimat, apakah kita mengangkat kedua tangan? Ya, anjurannya mengangkat kedua tangan. Jadi setiap doa itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Sama seperti ketika daf'ul bala, mencegah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan ditolak bala. Itu dibalik tangannya. Ini maknanya tafaulan. Tafaulan ini kita berharap kepada Allah sesuatu yang buruk ditolak, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuatu yang baik kita tadah dengan tangan. Maka ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak diijabah. Kenapa tidak diijabah? Apakah makanannya tidak halal? Apakah melakukan kemaksiatan? Tidak. Doanya tidak diijabah, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan suaranya dia. Allah merindukan suara hambanya. Maka doanya tidak diijabah oleh Allah, supaya makhluk tersebut, hamba tersebut selalu berdoa kepada, memohon kepadanya.
Ada juga sebagian orang doa, ketika doa langsung diijabah, jangan GR dulu. Mungkin istidrat. Ya, doa ana minta ini langsung dapat, minta ini langsung dapat, minta ini langsung doa. Doa minta langsung dapat. Nah, itu jangan GR. Kemungkinan itu istidrat. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita doakan sesuai apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan, doa-doanya kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan di dunia, insya Allah digantikan oleh Allah nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tetap setiap doa angkat tangan. Ya, angkat tangan. Sama kayak orang minta. Kalau kita minta, ada orang mau ngasih misalnya, tangan kita tidak kita angkat, dia ambil tangan. Kira-kira dapat? Ya. Ada orang ngasih sembako misalnya, berat nih sembako nih, tangan dia turun begitu. Tidak ada disambutnya. Dapat? Tidak dapat. Ya, tidak dapat. Nah, jadi kita doa itu tangannya diangkat, biarpun doanya panjang. Ada sebagian kalau doanya panjang ditaruhnya di pahanya dia nih, di ini. Karena panjang. Nah, kalau pendek baru gini dia. Iya. Wabil khusus doa maulid. Kami Bakar yang baca kan agak panjang tuh, lama kan. Sengalan lah sih. Iya. Tetap, ya, jangan bergerak gini. Nah, kalau tidak mampu gini. Nah, sama seperti doa wudhu. Kita selesai wudhu, itu doanya dianjurkan untuk apa? Ibtai, dua keteyaknya ini diangkat gini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini diangkat kalau doa. Nah, ketika khutib doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, sekedarnya begini, amin, amin. Jangan kayak tinggi. Ya, jangan tinggi, terlalu lebay. Kata orang wali nih, ya, kejar orang nanti. Ya, sekedarnya deh. Ya, kalau dia malu minta, apalagi minta pengampunan, Allah itu lebih malu untuk mengampunin dia. Paham? Allah itu lebih malu. Apalagi misalnya minta tangan sikok. Ya, mintanya banyak tapi nadanya sikok. Ya, tangan dulu. Nah, tangan kita diajarkan untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan masuk pembahasan rukun di dalam dua khutbah. Rukun dalam dua khutbah. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita tutup, PR-nya Bang, apakah tongkat ketika khutib naik ke atas mimbar itu afdalnya di atas mimbar diletakkan atau dipegang oleh Bilal? Ya, tongkat, ya kan sunnahnya kan megang tongkat. Sebelah mana? Sebelah kiri. Supaya kenapa megang tongkat itu? Supaya tangan khutib itu tidak nunjuk-nunjuk. Iya, tidak nunjuk-nunjuk. Maka dia dipegang tongkat. Yang sikoknya megang buku khutbah. Jadi khutbahnya jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Santai dia. Ini enggak, mana tongkat tunjuk tangan sikoknya. Oh. Nah, itu hukumnya makruh hukum. Jadi khotib itu santai dia, relax, santai. Tidak boleh dia ngegas kayak itu, tidak boleh. Kecuali kalau ceramah. Kalau ceramah mau loncat tidak masalah ini. Ya, kalau khutbah itu ada adabnya, ada syarat, ada rukunnya, ada adabnya, ada etikanya. Nah, bukan sembarangan. Nah, apakah tongkat tersebut diletakkan di atas mimbar
Ketika khotib naik, khotib yang langsung ngambil. Atau dipegang oleh Bilal. Bilal yang ngasihkan. Oh nitip. Baru naik ke atas. Yang mana yang dianjurkan? Nah itu PR minggu depan. Dicari. Kalau ada referensinya, boleh disebutkan referensinya. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini musiknya terlalu kencang. Insyaallah mudah-mudahan berkat kita zikir, kita baca maulid, kita baca burdah, insyaallah yang nyanyi itu dia insyaallah minggu-minggu depan tidak bisa nyanyi lagi. Ya, ganti dia sholawatan di zikir. Jadi niatin insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli halin Allah fil dunub wa yasruhu lil qulub wa yasrul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an Allah yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana min taksirina fi haqqi wa fi haqqi nabi wa fi haqqi azwajihi wa haqqi kulli haqqi jami'il muslimin. Allah yubarik lana fi awqatina. Allah yubarik lana fi awqatina. Allah yubarik lana fi awqatina wa sa'atina. وإن كنا وإيكم من ذي معصية لا يجزي طاعها من أحد وسجي من كل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا والهدينا كما أصرفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.